Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam kelas B. Oke, di sini kami akan membuat video dengan judul Implementasi Metode Burhani, Bayani, Irfani dalam Pendidikan Islam yang beranggotakan Laura Yuanita Jovanka, Muhammad Jalul Amin Al-Farabi, Febri Junianto, dan saya sendiri Muhammad Nurul Yakin. Untuk itu, silakan simak video kami berikut ini. Baik, sebelum kita ke dalam pembahasan, saya akan memberi sedikit deskripsi tentang pembahasan yang akan kita bahas di video ini. Dunia Islam pernah menjadi kiblat dari semua ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu sains. Hal tersebut terjadi sekitar abad ke-8 sampai abad ke-14. Kesuksesan demi kesuksesan terus diraih oleh umat Islam pada masanya. Berbagai prestasi-prestasi diraih oleh para ilmuwan seperti Al-Farabi yang terkenal dalam kitabnya Arah Al-Madinah Al-Fadilat yang sudah tidak asing lagi di kalangan para ilmuwan. Dalam agama Islam, khususnya studi filsafat pendidikan Islam, ada beberapa metode yang digunakan untuk mencari atau memperoleh ilmu pengetahuan, yaitu dengan menggunakan metode Burhani, Bayani, dan Irfani. Maka dari itu, rumusan masalah dalam video kali ini yaitu bagaimana implementasi metode Burhani, Bayani, dan Irfani dalam pendidikan Islam. Untuk itu silahkan simak videonya. Baik, saya akan menjelaskan implementasi metode Burhani dalam pendidikan Islam. Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas tes maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntuhan logika. Dalam pengertian yang sempit, Burhani adalah aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran pernyataan melalui metode penalaran, yakni dengan mengikatkan pada ikatan yang kuat dan pasti dengan pernyataan yang aksiomatis. Dalam pengertian yang luas, Burhani adalah sikap aktivitas pikir untuk menetapkan kebenaran pernyataan. Sebagai salah satu metode ilmiah untuk dapat menemukan teori-teori rasional secara ilmiah. Dalam sejarah peradaban Islam, ditemukan sejumlah ilmuwan yang menetapkan metode Burhani seperti kaum filsuf, yaitu mazhab Pareopatik, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rashid. Maka dari itu, penerapan metode Burhani diterapkan oleh kaum filsuf untuk memahami objek-objek non-fisik dan spiritual. Dalam Al-Quran, metode Burhani disyaratkan dengan kalimat afala tafakkarun, afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tazkurun, dan afala yatadabbarun. Sini saya akan menjelaskan mengenai metode Bayani. Metode Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir yang didasarkan atas teks suci yang mempunyai otoritas penuh untuk memberikan arti dan juga arah kebenaran. Atau dengan kata lain, sumber pengetahuan menurut epistemologi ini adalah teks atau penalaran yang berpijak pada teks. Maksud teks di sini itu adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dapat dipahami bahwa metode Bayani ini memiliki dinamika sejarah perkembangan dalam menjadi sebuah metode ilmiah dalam Islam. Dari yang awalnya identifikasi keilmuan dan peletakan aturan penafsiran teks, kemudian mulai munculnya usaha untuk melakukan aturan penafsiran wacana Bayani yang terbatas pada peningkatan karakteristik ekspresi Bayani dalam Al-Quran. Metode Bayani ini juga sangat diperlukan dalam memahami Al-Quran. Menurut ajaran Islam juga, Al-Quran sebagaimana alam semesta, tak lain daripada ayat atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan tentang metode Irfani. Metode Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Banyak yang memberikan perumpamaan mengenai ilmu yang diperoleh dengan Irfani ini.
epistemologi, Islam yakin bahwa akal manusia masih memiliki kelemahan meskipun relatif sukses memberikan gambaran rasional terhadap dunia spiritual. Jadi, metode Irfani merupakan metode kaum sufi dalam Islam yang mengandalkan aktivitas penyucian jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menilai bahwa ilmu hakiki hanya diraih dengan cara mendekatkan diri kepada sosok yang maha mengetahui, bukan dengan metode observasi, eksperimen maupun juga dengan metode rasional.